Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhsin Adit Pratama, tentunya di channel Match Production. Oke guys, dalam kesempatan video kali ini kita akan bahas sejarah lagi ya. Saya lagi senang-senangnya membahas sebuah sejarah yang luput atau yang bisa dibilang dilupakan atau nggak masuk sama sekali dalam sebuah catatan sejarah. Nah, dalam kesempatan video kali ini sesuai dengan rekomendasi dari salah satu subscriber ya, teman saya Kang Aditya ya, nanti kita akan bahas salah satunya. Oke. Nah, dalam sebuah catatan sejarah yang terjadi saat ini ya, ataupun salah satu terbentuknya kota yang sebelumnya saya membahas asal usul kota Cianjur atau Kabupaten Cianjur itu dari mana ya. Nah, kali ini masih bersangkut paut dengan Cianjur ya teman-teman semuanya, bahwa sebelum berdirinya Kabupaten Cianjur ya, ternyata ada sebuah kerajaan yang amat jauh dan sangat lampau sekali udah berdiri di Cianjur. Kerajaan apa itu? Ya, tetap stay di channel Match Production. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan sebuah sejarah, tolong di subscribe channel ini dan bantu like, share, dan mungkin yang ingin berrekomendasi silahkan penuhi kolom komentar di bawah sini dan follow IG saya @matchhaditama. Oke, untuk teman-teman kita intro dulu sebentar ya. Nah, oke teman-teman semuanya ya, teman-teman Match Production ya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah kerajaan yang tidak pernah masuk di catatan sejarah resmi kota tersebut. Di manakah itu? Yaitu di Cianjur. Kerajaan apa namanya? Yaitu Kerajaan Jampang Manggung. Ya, asing bukan? Ya oke, saya juga asing ya tentang Jampang Manggung ini, karena selama saya belajar sejarah di sekolah itu tidak pernah mendengar Jampang Manggung. Jujur, ini baru tahu dari komentar teman saya bahwa ada kerajaan di Cianjur itu yang bernama Kerajaan Jampang Manggung. Oke. Menurut sejarah atau menurut para peneliti, para ahli sejarawan, bahwa yang membuktikan bahwa adanya kerajaan Jampang Manggung ini hanya sebuah sang hyang tapak, yaitu adalah tapak kaki kanan. Entah tapak kaki kanan siapa ya, ini yang terukir di batu, sebuah batu. Konon menurut cerita rakyat setempat ini bahwa tapak ini adalah tapak orang sakti katanya, yang menguji kesaktiannya meloncat-loncat gunung ke gunung, tepatnya di Gunung Putri Cianjur. Gunung Putri, oh bukan, ini adalah Gunung Gelis ya, Gunung Gelis di Cianjur. Jadi dia menguji ke kanuragan mungkin lah ya, menguji kanuragannya meloncat gunung ke gunung, tepatnya di bukit Gunung Gelis Cianjur ini terdapat sebuah tapak terukir di batu. Tapak siapa? Tapak kaki sebelah kanannya. Nah, siang tapak yang berada di puncak Gunung Gelis ini, menurut tokoh masyarakat setempat yang bernama Ki Haji Jalaluddin, ini adalah mungkin yang masuk akal tadi. Yang tidak masuk akalnya adalah yang menguji keahlian ilmu ya ini, tapi ini yang masuk akal bahwa adanya kerajaan Jampang Manggung ini. Menurut Ki Haji Jalaluddin,
Saputra Jampang Manggung ini didirikan oleh Prabu Kujang Pilawa pada tahun 330 Saka. 330 Saka ini sekitar tahun 406 sampai 407 sebelum Masehi tentunya. Jadi keberadaannya jauh mendahului Kabupaten Cianjur yang baru didirikan pada tahun 1677 ya. Yang anehnya lagi, tetapi di dalam catatan sejarah resmi tentang kota Cianjur, nama Jangkang Manggung ini tidak pernah disebut atau tidak pernah disinggung sama sekali tentang Jampang Manggung ini. Padahal sebelum berdirinya Kabupaten Cianjur yang didirikan pada tahun 1677 itu sudah berdiri Kerajaan Jampang Manggung menurut para sejarah, bahwa mengatakan ada sebuah kitab kuno yang beredar di Cianjur ini yang diwarisi turun menurun. Kitab ini dicatatkan bahwa ada Kerajaan Jampang Manggung, tetapi dalam sejarah resmi terbentuknya kota atau Kabupaten Cianjur itu tidak disebut atau tidak disinggung sama sekali tentang Kerajaan Jampang Manggung ini. Bahkan dalam sejarah Cianjur, sareng Raden Jayasana pun ya dalam Cikundul Karya Bayu Suryaningrat ini tidak pernah disinggung juga ya dalam karya ilmiah sejarah ya. Ini tidak pernah disinggung sama sekali tentang Jampang Manggung ini. Tapi menurut sejarah atau yang beredar di masyarakat, dan saya juga pernah membaca bahwa Raden Jajasasana ini menikah dengan putri dari kerajaan, atau mungkin entahlah, gadis dari kerajaan atau putri kerajaan Jampang Manggung bahwa menikah. Dan bahkan kerajaan Jampang Manggung ini sudah menganut agama Islam ya. Itulah mungkin sekilas tentang Kerajaan Jampang Manggung yang tidak pernah sedikit pun masuk atau disinggung tentang Kerajaan Jampang Manggung ini. Nah, teman-teman yang mungkin baru mengetahui tentang Kerajaan Jampang Manggung ini sangat mengejutkan sekali ya tentang Kerajaan Jampang Manggung ini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa di kolom komentar tentang Kerajaan Jampang Manggung ini. Saya pun tidak pernah mengetahui di mana letak Kerajaan Jampang Manggung ini. Mudah-mudahan para ilmuwan, sejarawan ataupun dapat menemukan artefak-artefak jejak-jejak Kerajaan Jampang Manggung ini, karena Kerajaan Jampang Manggung ini hilang begitu saja ya, melebur begitu saja. Entah siapa yang menghancurkan, ataukah alam, ataukah kerajaan ini berbaur dengan masyarakat, itu tidak tahu, karena buktinya hanya sebuah kitab yang ada di salah satu tokoh masyarakat di Cianjur. Entah apa nama kitab itu, saya juga tidak tahu, karena dalam info sejarah yang saya ketahui itu tidak menyebutkan nama kitabnya apa, tapi kitab kuno ya. Dan buktinya itu hanya sebuah tapak kaki kanan saja yang mungkin tidak masuk akal ya tentang Kerajaan Jampang Manggung ini. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan untuk para sejarawan dan menemukan bukti-bukti baru tentang beredarnya sebuah Kerajaan Jampang Manggung di Cianjur ini.
Thank you udah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.